طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Suhida Aryani SPD. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak M. Suharsono SPD. Yang kami hormati Ketua Gugus 2 Pak Kirsan SPD. Yang kami hormati pemateri Ustadz Samsul Lutfi LC. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Qurrata'ayun Ustadz Tilwani SPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Segugus 2
dan juga yang sama-sama kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru Gugus 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini perkumpulan kita ini merupakan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga keberadaan kita di sini menjadikan amal baik kita bertambah dan ilmu kita pun juga bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya lah kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana perkumpulan kita pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan keagamaan meningkatkan kompetensi spiritual bagi pendidik dan tenaga pendidik di Gugus 2 Kecamatan Seruyan Hilir. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan ulun selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian atau susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan oleh ketua gugus, yang keempat siraman rohani oleh Ustaz Samsul PSLC, dan yang terakhir penutup. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisiensikan waktu kita di pagi hari ini, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah tadi, acara kita dari awal ini sampai pada akhirnya nanti berjalan dengan lancar. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 27, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ananda Fahru Adin Aradi, siswa SDT Kurata Ayun kelas 5 Putra. Kepada Ananda Fahru, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Baharu Adin Araji yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdunya tadi. Semoga Ananda Baharu dan kita semua yang mendengarkan senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mengikuti acara yang ketiga, yaitu sambutan oleh Ketua Gugus 2 kepada Bapak Kirsan SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dan Bapak pengawas Sekolah Binaan 03 dan 04, yang saya muliakan, penceramah pada kegiatan hari ini Al-Ustaz Samsul Lutfi, dipersilakan Pak. Ini adalah penceramah kita nanti. Beliau alumni Universitas Lipiai Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung dalam gugus 2 yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pendidik, para ustaz dan ustazah yang tergabung dalam gugus 2 dan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas nikmat karunia dan ridhonya lah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul sekaligus bersilaturahmi di SD IT Pulau Tayun, tepatnya di musola ini, dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan rutin gugus 2 dan kegiatan KKG Hapakat gugus 2. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil kiamat, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapat syafaat dari beliau di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan kali ini adalah kegiatan rutin gugus 2 dan KKG Hapakat gugus 2. Namun Al-Ustaz dan para Bapak Ibu yang lain perlu diketahui bahwa kegiatan kali ini berbeda kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan setiap bulan. Biasanya yang kita bahas tentang pembelajaran, tentang RPP, tentang penilaian, mungkin dupa, pak, dan lain-lain. Nah, kali ini kegiatan kita bernuansa keagamaan, mungkin sedikit lebih santai dari biasanya. Di dalam tema tertulis meningkatkan kompetensi keagamaan spiritual pendidik dan tenaga kependidikan gugus 2. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, terutama di kurikulum 2013, ya, ini juga ada kaitannya, yaitu tentang penerapan dan penguatan terutama KI 1 dan KI 2. KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 adalah sikap sosial, yang biasanya mungkin sasarannya anak didik atau peserta didik. Ini adalah sasarannya kita bersama. Jadi penerapan sikap spiritual dan sikap sosial untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini baru perdana, ya. Terus terang selama saya menjadi guru, ya,
Jadi guru pertama tahun 1991 sampai sekarang 2021 sudah sekitar 30 tahun, hampir 30 baru kegiatan KKG atau gugus yang diisi dengan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kita bersama kegiatan ini membawa berkah untuk kita bersama. Mudah-mudahan pandemi yang kita rasakan hampir 2 tahun ya segera berlalu dan kita kembali ke kegiatan kehidupan normal seperti biasanya. Karena banyak yang hilang ketika kita laksanakan dengan di masa pandemi. Dan mudah-mudahan kita nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Kepala SDIT Kurtajur dan para ustadz dan para ustadzah yang telah bersedia menyediakan tempat untuk kegiatan yang pertama ini dan juga menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan, para ustadznya, para ustadz menjadi amal baik dan nantinya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya selaku ketua gugus tugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak pengawas pembina Ibu Suryani bekerja sama mencari satu solusi yang memudahkan kami. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa berkelanjutan terus terang. Terus terang kegiatan ini perdana ya, belum dijadwalkan secara struktur ya, belum ada jadwal rutin. Nah nanti mudah-mudahan saya selaku ketua mohon maaf yang sebesar-besarnya baik atas nama tersebut tuan Pak ya yang disediakan tempat menyusun acara pada pagi hari ini. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan karena kegiatannya juga perdana. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain ketika Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya itu masuki acara yang keempat. Ini adalah acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu silaturahmi yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsul Lutfi kepada Ustaz. Alhamdulillah ala imtinanihi والشكر له على توفيقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengawas yang mudah-mudahan selalu dijaga dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla.
yang kami hormati Bapak Ketua Tugas yang mudah-mudahan juga selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta dewan guru yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, khususnya karunia serta nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang juga sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan kita ini. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini termasuk dari orang-orang yang diselamatkan nanti di akhirat dan mendapatkan syafaat baginda yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, azza Allah wa iyyakum. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan hadirat sekalian, menjadi seorang guru ini adalah profesi yang sangat mulia, ya, pekerjaan yang sangat mulia. Secara umum, baik kita yang mengajarkan pelajaran-pelajaran umum ataupun yang mengajarkan pelajaran-pelajaran agama apalagi, maka ini tugas yang mulia. Dan ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis beliau yang menunjukkan keutamaan seorang pendidik, yang menunjukkan keutamaan seorang pengajar, seorang guru. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Yang artinya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula malaikat-malaikatnya, bahkan seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan semut-semut yang ada di lubangnya, ataupun ikan-ikan yang ada di lautan, itu akan mendoakan kebaikan kepada seseorang yang mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Jadi ketika kita berprofesi sebagai seorang guru, pastinya kita mengajarkan kebaikan. Maka dengan demikian berbanggalah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada kita. Apa makna solawat kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuji orang tersebut. Cuman kata Nabi SAW ada 3 amalan
yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang tersebut walaupun dia sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Walaupun mungkin dia sudah menjadi tanah, tapi pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Ya ibarat misalnya kita punya ATM, punya nomor rekening, nggak pernah ngisi rekening itu, tapi saldonya nambah terus. Pastinya kita akan senang, pastinya kita akan bahagia. Nah, kata Nabi SAW ada 3 amalan yang tatkala seseorang itu sudah dikuburkan, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Nah, salah satu dari amalan itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au ilmin yuntafa'u bihi." Yaitu ilmu yang bermanfaat yang mengajari mereka ya ilmu-ilmu dunia ataupun ilmu-ilmu akhirat. Katakan setelah tumbuh dewasa itu pahalanya akan terus ngalir kepada kita yang telah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Subhanallah. Maka sekali lagi berbanggalah kita sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai seorang guru dan pendidik, karena ini akan menjadi bekal untuk ya akhirat kita. Kita akan terus menerus mendapatkan pahala yang mengalir ya dari apa yang sudah kita ajarkan kepada anak didik kita dari kebaikan-kebaikan ini. Kemudian juga para hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi antara contoh yang terjadi di zaman Nabi SAW, bagaimana agama kita, agama Islam ini sangat memperhatikan masalah pendidikan ini. Bahwasanya dahulu ya ketika terjadi perang Badar, kemudian ada 70 tawanan. Ya, ada 70 tawanan perang. Ya, yang dibawa ke kota Madinah oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya, Nabi SAW bertanya kepada mereka, tawanan-tawanan itu, siapa dari kalian yang bisa mengajar baca tulis? Ya, maka sebagian dari tawanan itu mengatakan kami bisa. Maka Nabi SAW bersabda, kalian yang bisa mengajarkan baca dan tulis, ya kalian bisa menerbus kalian dengan cara mengajarkan anak-anak kaum muslim ini baca tulis. Setelah itu kalian saya bebaskan. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya menunjukkan kepada kita bagaimana Islam ini sangat memperhatikan pendidikan. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah untuk membaca. Ya. Maka hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi ya ulun tegaskan bahwasanya profesi kita sebagai ya pengajar, pendidik, sebagai guru ini adalah profesi yang mulia. Maka berbanggalah kita ya sebagai seorang guru dan pendidik. Nah kemudian para hadirin dan hadirat sekalian, dalam melaksanakan aktivitas kita ya hari-hari kita ya dalam mengajarkan anak-anak didik kita, ada beberapa hal yang mesti untuk kita sama-sama pahami dan laksanakan. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas ini adalah perkara yang sangat penting. Yakni dengan kita menyadari para hadirin dan hadirat sekalian bahwasanya hakikat dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah untuk beribadah kepadanya.
yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berawal dari keyakinan ini, sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka aktivitas harian kita sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik, ini bisa kita korelasikan dengan ayat ini dengan cara ikhlas tadi itu. Ya, dengan cara kita niatkan bahwasanya saya datang ke sekolah tiap hari, masuk ke kelas, mengajarkan anak-anak. Ini semua saya lakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, untuk mendidik anak-anak diri, untuk mendidik mengajar orang lain. Karena kita tahu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW banyak perintah untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, para hadirin dan hadirat sekalian, ketika kita niatkan hal tadi itu, tatkala berangkat ke sekolah mengajar, maka niat kita ini akan menjadikan aktivitas harian kita itu akan mendatangkan pahala bagi kita, akan ditulis sebagai ibadah bagi kita. Makanya para ulama itu menyebutkan ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah. Itu semua ibadah mahdhah. Kemudian ada ibadah yang ghairu mahdhah. Itu apa? Itu perbuatan yang pada dasarnya seorang itu biasa melakukannya untuk dunia, bukan karena akhirat yang melakukannya. Seperti makan, minum, bekerja, ke kantor, ke pasar. Itu kan ibadah, pekerjaan hari-hari kita, yang hukumnya mubah-mubah saja, boleh saja dilakukan. Namun kata para ulama, ketika pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh seseorang itu dengan ikhlas, dilakukan untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan yang mubah tadi itu ternyata bisa mendatangkan pahala bagi kita. Jadi tidak hanya sujud, ruku, puasa, zakat itu saja yang bisa mendatangkan pahala, enggak. Bahkan aktivitas harian kita, datang ke sekolah, masuk kelas, mengajar, itu semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat diniatkan dari itu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengerjakan ini karena ini perintah Allah kepada saya, untuk mengharapkan ridha, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya lakukan ini. Maka setiap gerak dari kita, aktivitas itu akan mendatangkan pahala Allah. Maka oleh karena itu, banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hatta ma taj'alu fi imra'atin 'alaika shadaqah." Sesungguhnya sesuap nasi yang kau berikan kepada anak istrimu itu akan bernilai sedekah bagimu. Ketika diniatkan sedekah, ketika dia ikhlas mencari nafkah, untuk memenuhi kecukupan anak istrinya, maka kegiatannya mencari nafkah itu akan mendatangkan pahala. Kalau diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Ketika seorang suami mendatangi istrinya, maka itu
itu akan bernilai sedekah bagi dia, kata Nabi. Iya. Bagaimana pendapatmu kalau dia lampiaskan syahwatnya pada yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa. Begitu pula ketika dia lampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka di sana dia akan mendapatkan pahala juga. Artinya pada jamaah yang ulun muliakan, hadirin dan hadirat yang ulun muliakan, ya, perbuatan-perbuatan yang mubah ketika diniatkan lillahi ta'ala itu akan mendatangkan pahala bagi kita. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan apa? Man nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Barang siapa yang berniat dengan makan dan minumnya itu supaya memiliki tenaga, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minumnya itu akan mendatangkan pahala. Jadi kita makan, kita minum bisa mendatangkan pahala dengan syarat niat tadi itu. Ya. Maka apalagi dengan kita mengajar, yang memang pada dasarnya itu adalah perintah Allah. Yang memang pada dasarnya itu adalah sebuah kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak didik kita, maka itu lebih pantas lagi untuk mendatangkan pahala-pahala ya bagi kita yang melaksanakannya. Maka oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang ulun muliakan, ya ikhlas ini sangat perlu. Ya, jadi jangan sampai aktivitas harian kita ke kantor, ke sekolah itu semata-mata untuk gaji. Ya, kalau niatnya cuma itu, ya itu kok yang didapat, nggak bakal dapat pahala. Kalau niatnya cuma untuk dapat gaji, ya. Tapi kalau dia niatkan ikhlas karena Allah saya lakukan ini, lillahi ta'ala saya lakukan pekerjaan ini demi mendidik ya anak-anak di negeri ini, maka di sana kita akan mendapatkan pahala plus mendapatkan gaji yang sudah ditentukan kepada kita. Ya, jadi ini pentingnya masalah niat ini, hadirin dan hadirat yang mulia-muliakan. Ini pentingnya keikhlasan ini, sehingga kita mendapatkan ya double, dapat akhiratnya itu dapat pahala plus juga dapat dunianya. Ya, kalau semata-mata gaji yang dapat dunia tok gitu. Nah ini yang pertama yang ulun ya sudah sampaikan, itu pertama keikhlasan ini kita jaga. Ya, kita jaga dalam aktivitas-aktivitas keseharian kita sehingga insya Allah pahala itu akan terus ya mengalir kepada kita. Dan tentunya kalau kita ikhlas mengerjakan pekerjaan itu, di sana pasti kita akan semangat. Pasti kita akan penuh energi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diembankan kepada kita. Kalau awalnya dasarnya sudah ikhlas, ya. Tapi kalau selain itu, ya biasanya kurang semangat, ya. Kalau mengerjakan pekerjaan itu semata-mata karena mengharapkan ya dunia saja. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ya dapatkan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita menata hati kita ini dengan keikhlasan dari itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya yang ulun hendak sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwasanya dalam kita mengemban tugas kita ya baik sebagai ya kepala sekolah atau sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, ya atau tugas-tugas yang lainnya, di sanalah kita dituntut untuk jujur dan amanah dalam melaksanakannya. Ya, jujur di sini ya pertama kita berusaha mencontohkan kejujuran kepada ya anak-anak didik kita. Karena kalau kita sudah berbohong kepada anak-anak, maka pastinya wibawa kita akan ya tidak ada di hadapan mereka. Jadi jujur itu kita contohkan di hadapan anak-anak didik kita. Begitu pula sikap amanah ya kita contohkan di hadapan mereka. Begitu pula dalam kita mengemban tugas-tugas mengajar atau tugas-tugas yang lainnya,
di sana kita dituntut untuk jujur dan amanah dalam melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang terhadap salah seorang dari kalian ketika dia mengerjakan sebuah pekerjaan, ketika dia diamanahi sebuah pekerjaan, dia lakukan dengan penuh teliti, dia lakukan dengan penuh amanah, dia lakukan dengan penuh kesungguhan. Maka orang seperti ini, kata Nabi SAW, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan mendatangkan pahala bagi kita. Ya. Baik amanah itu dalam bentuk tugas, ya, masalah dunia ataupun dalam masalah agama. Ketika kita kerjakan dengan ulet, dengan tekun, dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab, maka di sana kita akan termasuk dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hadirin dan hadirat yang ulun muliakan, ya, jangan sampai kita dalam mengemban amanah-amanah, tugas-tugas yang kita lakukan itu, ya maaf kata ini sebagai nasihat untuk ulun juga, ya, jangan sampai kita itu hanya bisanya menuntut hak saja, ya, sedangkan tugas-tugas itu seringkali kita lalaikan. Ya, khawatir kalau seperti ini kita termasuk yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza taluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, bagi orang-orang yang culas, firman Allah Azza wa Jalla, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu siapa orang-orang yang celaka ini? Orang-orang yang kalau dia minta ditimbangkan oleh orang lain, dia minta penuh timbangannya, bahkan dia minta tambahan, ya. Tapi giliran dia nimbang untuk orang lain, takarannya dikurangi. Ya, ini orang mutaffifin, firman Allah Subhanahu wa taala. Giliran minta haknya itu maunya penuh, bahkan maunya nambah bila perlu. Tapi giliran ya hak orang lain dia tidak berikan, ya, dengan sepenuhnya. Ya, maka kita hati-hati. Dan ini ayat ini tidak berlaku bagi orang yang jual beli saja. Ya, ini berlaku bagi, ya, semua profesi dan pekerjaan yang ada hak dan kewajibannya. Nah, jadi para hadirin dan hadirat yang ulun muliakan, ya, jadi nasihat untuk ulun pribadi juga agar mari kita berusaha, ya, selalu jujur, selalu amanah dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan ya kepada kita semua. Karena pada dasarnya semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Ya, semua ucapan-ucapan kita, ya, semua, ya, gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, itu semua akan ada nanti pertanggungjawabannya ini di hari kiamat kelak. Dan kemudian, ya,
hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berikutnya yang hendak ulun sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam tugas kita ya mendidik anak-anak kita, maka di sana tentunya diperlukan kesabaran. Ya, diperlukan kesabaran. Karena namanya anak-anak, ya dengan sekian watak mereka, ya mendidik anak-anak kita di rumah saja yang mungkin 2-3 orang kadang sulit, apalagi sekarang menghadapi puluhan anak-anak. Ya maka di sanalah ya agama kita memerintahkan kita untuk bersabar. Ya. Dan orang yang bersabar, ya itu Allah Azza wa Jalla janjikan pahala yang besar untuk dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu dengan hitungan yang tiada terhingga jumlahnya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Maka ketika kita sabar ya dalam mendidik anak-anak kita, ya sabar dalam menghadapi ya tindak tanduk mereka yang beragam, watak mereka yang beragam, maka insya Allah di sana kita akan mendapatkan janji yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, "Laisa syadidu bis-sur'ah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Yang artinya orang yang kuat itu, kata Nabi SAW, bukan orang yang selalu menang kalau bergulat, kalau berkelahi, kalau adu fisik selalu menang. Itu bukan orang yang kuat, kata Nabi SAW. Tapi orang yang kuat sebenarnya, kata beliau SAW, adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Ya. Ini ya fadilah dan utama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain ya, ini mungkin menjadi penghibur kita kalau lagi marah-marahnya sama anak didik kita. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tabqa ghairan, wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu." Barang siapa yang bisa meredam amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya. Kita mampu memukul anak-anak didik kita, mampu, tapi kita tahan emosi kita. Kita tahan amarah kita. Nah orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan manusia. Ya, akan dipanggil di hadapan manusia oleh Allah SWT. Untuk apa? Untuk disuruh milih bidadari yang dia inginkan. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, kalau lagi kesal misalnya kita lakukan anak-anak, ingat bidadari. Ya, insya Allah itu jadi obat. Ini yang dijanjikan oleh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu ada yang bilang bidadara, Allah Taala alam. Ya, ada sebuah kisah yang disebutkan, itu kisahnya Harun ar-Rasyid. Ketika budaknya itu, bukan budak, pembantunya hendak menghidangkan minuman untuk beliau. Ya, maka ternyata gelasnya itu jatuh. Ya, gelasnya jatuh sehingga pecah di hadapan sang raja Harun ar-Rasyid. Maka di sana Harun ar-Rasyid terlihat marah ya terhadap pelayannya tadi itu. Ya, maka di sana
pelayannya itu membacakan salah satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim ya, yang menunjukkan keutamaan ya orang yang bisa meredam amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya. Di mana ayat itu menyebutkan ya bahwasanya barang siapa yang memberi maaf ya, kemudian paman dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka ini? Ya, yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah, yang disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disebutkan wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa meredam emosinya. Itu dibacakan oleh sang pelayan tadi. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, ya kalau begitu saya maafkan engkau. Ya, ini nggak apa-apa lah. Ya, saya maafkan. Ya walaupun gelas yang mahal ini sudah hancur, tapi dengan mendengar ayat ini saya maafkan engkau. Ya, wal kadhiminal ghaidh, maka saya tahan emosi saya dengan sebab ayat ini, kata Allah. Wal 'afina 'anil nas, dan saya berikan maaf kepada wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka langsung Harun Ar-Rasyid memberikan hadiah kepada sang pelayan tadi. Jadi emosi beliau tahan, kemudian beliau maafkan pelayannya itu, sudah begitu dikasih hadiah lagi. Demi apa? Demi untuk mengamalkan isi ayat tadi itu, supaya mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi ini ya hadirin dan hadirat yang perlu dimuliakan, keutamaan yang akan diraih bagi seseorang yang bisa bersabar ya tatkala menghadapi ya hal-hal, atau khususnya ketika menghadapi anak-anak didik kita ini. Ya, maka supaya bersabar itu banyak cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalnya, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya barang siapa yang dirasuki oleh rasa emosi amarah, maka disuruh untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah amarah itu akan reda. Begitu pula kalau sedang berdiri disuruh duduk, ya oleh Nabi SAW. Kalau disuruh duduk, kalau dalam kondisi duduk disuruh berbaring. Ini dalam segala kondisi, bukan di sekolah saja, di rumah misalnya lagi emosi sama anak-anak kita, atau kita suami emosi sama istri, istri sama suami. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ucapkan a'udzubillah ya minasyaitonir rajim. Kalau posisi berdiri suruh duduk oleh Nabi SAW. Kalau posisi duduk berlari. Ya, kemudian juga ya disuruh untuk diam oleh Nabi SAW. Ya, kemudian juga ya termasuk cara meredam emosi yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara kita berwudu. Ya, dengan cara kita berwudu. Dan yang lainnya. Ya, termasuk juga dengan kita mengingat-ingat keutamaan yang akan diraih oleh seorang yang bersabar. Ya, maka di sana insya Allah kita akan mampu untuk bersabar dalam menghadapi ya setiap kesulitan yang kita alami. Nah, kemudian hadirin dan hadirat yang
Mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga yang perlu kita sama-sama perhatikan, ya, dalam keseharian kita mendidik anak-anak kita, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas kita adalah bersikap adil dan tidak berat sebelah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan untuk bersikap adil dan melakukan ihsan, yakni kebajikan-kebajikan. Dan bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan apabila kalian mengucapkan sesuatu, maka ucapkanlah dengan adil. Ya, ketika berbuat sesuatu, berbuatlah dengan cara yang adil. Walau kana dza qurba, walaupun kepada karib kerabat kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Maka dalam status kita sebagai tenaga pendidik, misalnya dalam memberikan nilai kepada anak-anak, itu jangan sampai timpang sebelah. Ya, jangan sampai tidak adil. Ya. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu littaqwa." Yang artinya jangan sampai kebencian kalian kepada orang lain menjadikan kalian tidak adil kepadanya. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Ya. Maka dalam mengemban tugas kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, sebagai pengajar, itu wajib adil terhadap ya anak-anak kita. Ya, dalam memberikan pelajaran-pelajaran, sikap adil. Ya, dalam memberikan tugas-tugas harus bersikap adil. Ya, begitu pula dalam penilaian kita harus bersikap adil. Ya, jangan sampai timpang sebelah. Ya, jangan sampai maaf kata gara-gara orang tuanya misalnya sering ngasih kita wadah, misalnya ya anaknya dikasih nilai bagus, padahal hasil ulangannya jelek, misalnya. Maka ini nggak adil. Ya, makanya dalam Islam itu sebenarnya khususnya ya, kalau seorang pegawai itu sudah ada gajinya ya dari tempat dia bekerja, itu dilarang menerima hadiah. Ya, dilarang menerima hadiah di luar gajinya itu. Bahasa syariatnya namanya gulul. Ya, itu kata Nabi SAW diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah ada seorang sahabat. Nabi SAW perintahkan dia untuk mengumpulkan harta zakat. Maka sahabat ini pun mengumpulkan harta zakat. Ketika datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, dan sahabat ini sudah digaji oleh Nabi SAW, sudah ada gajinya. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan, ya, sedangkan ini hadiah yang diberikan kepada saya. Ini saya akan bawa pulang." Langsung Nabi SAW naik ke khutbah, dikumpulkan para sahabat, mengatakan, "Ma balu qaumin yaqulu kadza wa kadza." Ada apa dengan seseorang yang saya tugaskan untuk mengumpulkan zakat, kemudian dia mengatakan begini dan begini. Dia mengatakan ini zakat yang saya kumpulkan, kemudian ini hadiah untuk saya. Apakah dia kalau duduk di rumahnya dia akan mendapatkan hadiah itu? Ya, jawabannya kan dia dapat hadiah itu karena dari pekerjaannya. Ya, maka kata para ulama berdasarkan hadis ini, maka seorang yang sudah mendapatkan gaji itu dilarang mendapatkan hadiah dari
murid-muridnya atau mungkin dari wali murid. Walaupun memang ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, tapi memang kita tidak mungkiri ya. Karena kalau wali itu sering ngasih, apalagi ngasih duit misalnya, ya itu pasti kita tidak akan sulit untuk adil terhadap anak itu. Biasanya seperti itu. Makanya dalam Islam, dalam syariat Islam dilarang seperti itu. Kalaupun misalnya ada wali murid mau ngasih, asal suruh kasih ke kepala sekolah yang bagi-bagi untuk ya seluruh itu nggak masalah kalau seperti itu. Karena dia akan menjaga hati si guru tadi itu. Ya. Nah, jadi para jamaah yang Allah muliakan, cukup sudah. Terakhir yang perlu kita sampaikan ya pada kesempatan yang mulia ini adalah bahwasanya dalam kita ya mendidik anak-anak kita ini perlu istilah yang namanya targhib dan tarhib. Ya, dan ini metode dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan ada surga, ada neraka. Surga itu balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Neraka itu balasan bagi orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Ya, maka ada ya targhib yang kita istilahkan dengan penyemangat ya atau penghargaan. Ya, kemudian ada istilahnya tarhib, menakut-nakuti. Ya, atau mungkin lebih tepatnya dalam pendidikan kita sebut sebagai hukuman. Di dua hal ini harus jalan bareng. Ya. Makanya dalam praktik Rasulullah SAW mendidik, ya, hal ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah menyuruh dua keponakan beliau, Abdullah dan Ubaidillah dari Bani Hashim, disuruh pulang berlari. Kata Nabi SAW, "Man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza." Jadi siapa yang duluan sampai kepada saya, cepet-cepetan lari, saya akan kasih hadiah ini. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu itu pula dalam masalah menghukum, dalam Islam juga diajarkan. Ya, misalnya bagi anak-anak yang tak sholat, anak-anak kita yang tak sholat di rumah, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Muru awladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Jadi perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Di umur 7 tahun itu terus disuruh sholat. Ya, walaupun jangan dipaksa dulu, terus disuruh. Nah, kalau sudah umur 10 tahun, kata Nabi SAW, belum mau sholat, itu disuruh mukul dia. Tapi dengan pukulan ringan, pukulan yang mendidik, bukan dihantam begitu. Ya enggak. Ini pukulan yang mendidik, yang menjadikan dia itu takut meninggalkan sholat. Ya, ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun nggak harus langsung memukul sebenarnya. Ya, apalagi dalam konteks kita mengajar di sekolah. Mungkin kita awali dengan anak-anak yang kurang perhatian, mungkin yang sering tidak mengerjakan tugas, kita awali dengan nasihat. Ya, nasihat dari hati ke hati. Ya, kemudian jangan lupa terus kita doakan anak-anak kita itu. Ya, karena selain doa orang tua yang mustajab kepada anak-anaknya, begitu pula doa seorang guru kepada murid-muridnya. Ya, bisa jadi kadang anak-anak kita itu nakal-nakal, ya, banyak yang melakukan hal yang tidak kita ingat. Bisa jadi karena kurangnya doa kita untuk mereka. Ya, kurangnya doa kita untuk anak-anak didik. Bisa jadi seperti itu. Ya, maka ketika kita bangun malam mungkin atau dalam sujud-sujud kita, ya,
di antara azan dan iqamah di waktu-waktu mustajab untuk berilmu, kita doakan. Selain anak kita doakan, begitu pula anak didik kita. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mudah Allah membolak-balikkan hati manusia itu. Ya, mudah. Ya, anak yang nakal tiba-tiba jadi baik, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka tentu itulah pintu langit. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak didik kita. Ya, jika ada yang nakal, tadi dalam terjadi tugas, ya kita awali dengan nasihat, terus doakan. Ya, kasih hukuman-hukuman yang ringan, kasih tugas. Ya, kalaupun terpaksa memukul dengan yang mendidik, jangan sampai berbekas dan semacamnya. Sehingga anak itu kemudian ya bisa menjadi anak-anak soleh, ya anak-anak yang kita banggakan, anak-anak yang menjadikan kita nanti ya mendapatkan amal jariah sebagaimana yang kita sebutkan di awal ya kajian kita ini. Ya, jadi sekali lagi ada istilah targhib dan tarhib. Bagi yang berprestasi itu berikan hadiah-hadiah, ya sehingga memotivasi mereka untuk semakin giat belajar. Ya, namanya targhib. Ya, baik anak-anak kita di rumah ataupun ya di sekolah. Ya, mungkin bagi yang di sekolahnya ada hafalan Quran, misalnya kalau sudah 1 juz dikasih hadiah ini, 2 juz kasih hadiah ini, bisa. Jadi semakin semangat anak-anak itu. Ya, ataupun dalam pelajaran-pelajaran yang lain begitu juga. Jadi kasih semangat dengan ya hadiah-hadiah, kasih targhib. Ya, atau minimal kalaupun nggak bisa ngasih hadiah dalam bentuk ya barang, minimal doakan dia di hadapannya si anak itu, puji dia, ya sehingga dia semakin bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya anak-anak yang nakal, yang sering tidak mengerjakan tugas, maka kita lakukan seperti yang kita sebutkan tadi, nasihati, kita terus doakan. Ya, kalaupun harus beri hukuman yang ringan, kalaupun harus memukul, maka pukulan yang tidak melukai dan mencederai dan tidak berbekas. Nah, para abul dan hadirat sekalian yang turut muliakan, ya mungkin ini yang bisa ulun sampaikan di pada kesempatan ini, mudah-mudahan sedikit manfaatnya. Ya, demikian ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya orang-orang yang selalu istiqamah dalam ketaatan kepadanya, ya menjadikan kita orang-orang yang selalu jujur, selalu amanah, selalu sabar dalam mengemban ya amanah kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diwafatkan di atas iman, di atas Islam, dan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang perlu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu janji atau bujukan supaya anak-anak kita itu memiliki semangat atau motivasi di dalam kesehariannya untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua dari tarhib, yaitu ancaman kepada anak didik kita yang mungkin sulit untuk mengikuti proses pembelajaran, kita berikan berupa hukuman seperti itu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini memiliki manfaat bagi kita semua sebagai seorang guru, dan lebih-lebih kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara